Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Jupriyadi Akbar, Muhammad Faiz Rabani, Muhammad Farhan Sauki, Muhammad Iqbal Maulana, dan Wiwit Atika. Nah, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai algoritma DES. Yang mana di sini kami akan membahas mulai dari sejarah algoritma DES, cara kerja algoritma DES, shortcut dari algoritma DES, implementasi penggunaan dari algoritma DES tersebut, hingga kekurangan dan kelebihan dari algoritma DES tersebut. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester dari mata kuliah keamanan informasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nazaruddin Syafaat Arahab STMT. Nah, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk membantu kami. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Jupriyadi Akbar. Oke, langsung saja yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan DES, yaitu Data Encryption Standard. Nah, DES tersebut merupakan algoritma yang bermula dari seorang peneliti yang bernama Tosman Mayer, yang mana Tosman Mayer ini mengajukan hasil risetnya sebagai kandidat sandi standar nasional yang diusulkan oleh NBS, yaitu National Bureau Standard. Nah, dari algoritma tersebut yang diusulkan Tosman Mayer menjadi algoritma terbaik dari sandi standar nasional. Nah, lalu pada tahun 1972 algoritma DES dikembangkan lagi oleh IBM, yaitu International Business Magnet, dan dilakukan diadopsi dan dibakukan oleh NBS yang kini menjadi NIST, yaitu National Institute of Standard and Technology. Nah, DES tersebut merupakan algoritma chip terblok yang dijadikan standar algoritma enkripsi kunci simetri. Secara umum, DES adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan enkripsi data, sehingga data aslinya hanya dapat dibaca oleh seseorang yang memiliki kunci enkripsi sandi tersebut. Nah, dengan nama algoritma enkripsinya yaitu adalah DEA, yaitu Data Encryption Algorithm. Nah, DES tersebut termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri yang tergolong jenis chip terblok dengan ukuran kunci bloknya yaitu 64 bit dan ukuran kuncinya yaitu 56 bit. Nah, DES tersebut memiliki panjang kunci sandi yaitu sepanjang 128 bit. Nah, namun dalam proses pengadopsian NBS melibatkan NSA, yaitu National Security Engine. Nah, dari keterlibatan NSA tersebut, algoritma DES tersebut mengalami pengurangan kunci dari awalnya yaitu kunci sandi sepanjang 128 bit sekarang menjadi 56 bit saja. Nah, bila dibandingkan dengan komputer profesional saat ini dengan panjang kunci 56 bit, algoritma sandi dengan panjang kunci 56 bit tersebut dapat dikatakan sudah cukup aman bila digunakan oleh orang biasa, tetapi dengan mudah dapat dipecahkan dengan peralatan canggih, dan tentunya kepemilikan alat canggih ini hanya dijangkau oleh organisasi elit seperti NASA. Nah, kini algoritma DES tersebut sudah usang dan keamanannya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Nah, kini DES telah secara resmi digantikan fungsinya oleh algoritma AES-A atau Advanced Encryption Standard dengan panjang kuncinya yaitu 128
192 dan 256 bit. Nah, begitulah sejarah dari perkembangan DES. Selanjutnya akan masuk ke arsitektur atau cara algoritma DES yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana, NIM 12050113093. Saya berasal dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai arsitektur atau cara kerja algoritma DES atau Data Encryption Standard. Data Encryption Standard atau DES termasuk ke dalam sistem kriptografi kunci simetri, yang mana maksudnya dari kunci simetri ini adalah kunci untuk proses enkripsi dan dekripsi itu sama. Lalu DES ini tergolong jenis cipherblock. Cipherblock ini adalah proses enkripsi dalam blok-blok bit. Panjang kunci eksternal yaitu 64 bit, tetapi hanya 56 bit yang dipakai. 8 bit paritas tidak digunakan. Bit paritas yaitu adalah bit kelipatan 8, jadi bit 8, 16, 24, dan seterusnya itu tidak digunakan. Lalu setiap blok plaintext dienkripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda-beda. Kunci internal itu memiliki panjang 48 bit, dibangkitkan dari kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna. Setiap blok akan mengalami 3 proses, yaitu pertama pengacakan dengan permutasi awal atau IP, lalu akan diacak lagi sebanyak 16 kali putaran inch pairing, lalu hasil dari proses tersebut akan diacak lagi dengan menggunakan inversi permutasi atau IP-1. Selanjutnya kita masuk ke skema global algoritma DES. Jadi, yang pertama, blok plaintext itu akan diacak dengan menggunakan IP atau initial permutation. Lalu hasil dari pengacakan itu akan diacak lagi sebanyak 16 kali putaran inch pairing. Lalu hasil dari proses tersebut akan diacak kembali dengan menggunakan inversi permutasi atau IP-1. Lalu hasil dari IP-1 ini merupakan blok ciphertext-nya. Initial permutation 16 kali inch pairing dan IP-1 atau inversi permutasi ini merupakan fungsi enkripsi. Lalu selanjutnya kita akan bedah rinciannya. Nah, ini adalah algoritma enkripsi dengan DES, yang mana plaintext itu akan diacak dengan menggunakan initial permutation. Lalu akan dilakukan 16 kali proses inch pairing. 16 kali putaran inch pairing ini digambarkan dengan 16 buah jaringan Feistel. Lalu selanjutnya hasil dari 16 kali pengacakan itu akan diacak kembali menggunakan IP-1 atau inversi permutasi. Lalu hasil dari pengacakan tersebut akan menghasilkan blok ciphertext. Selanjutnya pembangkitan kunci internal. Kunci internal merupakan kunci untuk setiap putaran. Jadi ada 16 putaran pada proses inch pairing, maka akan ada 16 kunci internalnya yang kita beri nama yaitu K1, K2, dan seterusnya sampai K16. Kunci internal ini dibangkitkan dari kunci eksternal yang memiliki panjang 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke proses pembangkitan kunci internal. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses pembangkitan kunci-kunci internal pada algoritma DES. Baik, yang pertama itu ada kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna, itu memiliki panjang 64 bit.
lalu akan diacak dan dikompresi dengan menggunakan permutasi PC1 yang akan memberikan luaran sebanyak 56 bit yang akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu C0 dan D0 yang masing-masing panjangnya itu 28 bit. Lalu C0 dan D0 ini akan dilakukan pergeseran ke kiri. Jumlah pergeserannya itu ditentukan oleh tabel. Nanti tabelnya akan saya lihatkan. Lalu hasil pergeseran itu menghasilkan C1 dan D1. Lalu C1 dan D1 ini akan digabungkan, lalu akan diacak dan dikompresi dengan menggunakan permutasi PC2. Lalu hasil pengacakan dan kompresi dengan permutasi PC2 ini akan menghasilkan kunci internal K1 yang memiliki panjang 48 bit. Lalu selanjutnya C1 dan D1 akan dilakukan pergeseran ke kiri lagi. Lalu akan menghasilkan C2 dan D2. Lalu C2 dan D2 akan digabungkan dan diacak dan dikompresi lagi dengan menggunakan permutasi PC1 dan akan menghasilkan kunci internal K2. Gitu seterusnya sampai ke K16. Selanjutnya matriks permutasi kompresi PC1. Permutasi PC1 yang terdapat pada diagram pembangkitan kunci internal yang sebelumnya ini memiliki tujuan untuk mengambil bit-bit dari kunci eksternal secara acak dan sekaligus untuk menghilangkan bit paritas. Bit paritas adalah bit-bit kelipatan 8, yaitu 8, 16, 24, dan seterusnya. Posisi-posisi bit yang diambil ditentukan oleh matriks berikut, yaitu cara membacanya, yaitu bit ke-57 itu menjadi elemen pertama untuk C0, lalu bit ke-49 menjadi elemen kedua untuk C0, begitu seterusnya sampai ke bit ke-36. Jadi dua baris pertama dari matriks ini akan menjadi bit-bit dari C0. Kemudian untuk yang D0 itu sama, yaitu bit ke-63 menjadi elemen pertama dari D0, lalu bit ke-55 menjadi elemen kedua D0, begitu seterusnya sampai ke bit ke-4. Jadi dua baris terakhir dari matriks permutasi PC1 ini akan menjadi bit-bit untuk D0. Lalu selanjutnya jumlah pergeseran bit untuk setiap putaran. Jumlah pergeseran bit itu ditentukan oleh tabel yang ada di samping. Jadi untuk putaran pertama itu jumlah pergeseran bitnya itu sebanyak 1 bit ke kiri. Lalu untuk putaran kedua itu sebanyak 1 bit ke kiri. Lalu untuk putaran ketiga itu sebanyak 2 bit ke kiri dan seterusnya sampai bit ke-16. Itu jumlah pergeseran bitnya adalah 1 bit ke kiri. Lalu selanjutnya matriks permutasi kompresi PC2. Permutasi PC2 yang terdapat pada diagram pembangkitan kunci internal tadi ini memiliki tujuan untuk memilih bit-bit dari CI dan DI untuk menjadi kunci internal KI. Bit-bit yang dipilih dari CI dan DI ditentukan oleh matriks berikut. Jadi dua baris pertama itu diambil dari CI, sedangkan dua baris terakhir itu diambil dari DI. Jadi KI merupakan penggabungan bit-bit CI pada posisi 14,
17, 11, dan seterusnya sampai posisi 2, dan bit DI pada posisi 41, 41, 52, 31, dan seterusnya sampai ke bit 32. Metrik PC2 ini juga sekalian mengkompresi, sebab CI dan DI memiliki panjang 56 bit dan akan diubah menjadi kunci internal KI, yaitu yang memiliki panjang 48 bit. Lalu selanjutnya permutasi awal. Permutasi awal memiliki tujuan untuk mengacak plain text sehingga urutan bit-bitnya di dalamnya akan berubah. Jadi matriks dari permutasi awal ini atau IP ini adalah sebagai berikut, yaitu bit ke-58 menjadi elemen pertama IP, lalu bit ke-50 menjadi elemen kedua, begitu seterusnya sampai ke bit ke-7. Lalu selanjutnya ada NC pairing. Setelah bit-bit plain text diacak dengan menggunakan permutasi awal, selanjutnya blok-blok plain text mengalami 16 kali putaran NC pairing. Setiap putaran NC pairing merupakan jaringan Vestel yang ditunjukkan pada gambar berikut ini, yaitu setiap blok dipecah menjadi 2 subblok, yaitu subblok kiri atau L dan subblok kanan R. Lalu Li-1 adalah subblok hasil putaran sebelumnya, sedangkan Ri-1 adalah subblok kanan hasil putaran sebelumnya. Setelah satu putaran Vestel, subblok kiri adalah Li dan subblok kanan adalah Ri. Li dan Ri dapat dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu Li dapat langsung diperoleh dari Ri-1 dan Ri adalah hasil XOR antara Li-1 dengan hasil transformasi fungsi F terhadap Ri-1 dan KI. Fungsi F yang terdapat dalam satu jaringan Vestel, kalau kita gambarkan diagram komputasinya adalah sebagai berikut. Input untuk fungsi transformasi F adalah Ri-1 dan KI. Lalu Ri-1 itu memiliki panjang 32 bit. Lalu Ri-1 ini akan diekspansi menjadi 48 bit dengan menggunakan matriks ekspansi E. Lalu hasilnya itu memiliki panjang 48 bit. Lalu hasil dari ekspansi tadi akan di-XOR-kan dengan kunci internal KI yang panjangnya sama-sama 48 bit. Lalu kita misalkan hasil XOR antara Ri-1 di-XOR-kan dengan KI adalah blok A. Lalu blok A ini memiliki panjang 48 bit. Lalu blok A ini akan dibagi menjadi 8 kelompok bit, yang mana masing-masing kelompok ini memiliki 6 bit. Setiap kelompok 6 bit tersebut akan masuk ke dalam substitusi S-box. Di dalam S-box ini, 6 bit tersebut akan mengalami substitusi dan akan menghasilkan luaran sebanyak 4 bit. Jadi, hasil substitusinya akan menghasilkan blok B dengan panjang 32 bit. Lalu, blok B akan dipermutasi lagi dengan menggunakan matriks permutasi P. Hasil permutasi inilah yang akan menjadi luaran fungsi F. E adalah fungsi ekspansi yang memperluas blok Ri-1 yang awalnya 32 bit menjadi blok 48 bit.
Fungsi ekspansi direalisasikan dengan metrik permutasi ekspansi. Matriknya itu sebagai berikut. Itu ada bit 32, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu pada matriks ini terdapat beberapa bit yang digunakan lebih dari satu kali. Contohnya bit 1 itu digunakan sebanyak 2 kali, dan bit 4 juga digunakan sebanyak 2 kali. Inilah yang menyebabkan blok RI-1 itu dapat diekspansikan, yang awalnya 32 bit menjadi blok 48 bit. Hasil ekspansi yaitu E RI-1 di-XOR-kan dengan KI yang akan menghasilkan blok A yang memiliki panjang 48 bit. Blok A dikelompokkan menjadi 8 kelompok, masing-masing 6 bit, dan menjadi masukan bagi proses substitusi. Ada 8 matriks substitusi, masing-masing dinyatakan dengan kota S. Kota S menerima masukan 6 bit dan akan memberikan keluaran 4 bit. Seperti yang sudah saya jelaskan pada saat menjelaskan diagram tadi. Nah, ini adalah matriks dari masing-masing kota S. Jadi mulai dari S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, dan S8. Lalu selanjutnya, keluaran proses substitusi adalah blok B yang memiliki panjang 48 bit. Blok B menjadi masukan untuk proses permutasi. Tujuan permutasi adalah untuk mengacak hasil proses substitusi kota S. Permutasi dilakukan dengan menggunakan metrik permutasi P atau P-box, yaitu sebagai berikut. Oke, selanjutnya PB merupakan keluaran fungsi F. Bit dari PB di-XOR-kan dengan LI-1 dan akan menghasilkan RI. Jadi RI merupakan hasil dari LI-1 yang di-XOR-kan dengan PB. Jadi keluaran dari putaran ke I ini adalah blok I yang terdiri dari LI dan RI, yang mana LI itu didapatkan dari RI-1, sedangkan RI didapatkan dari LI-1 yang di-XOR-kan dengan PB. Lalu permutasi terakhir yaitu adalah inversi permutasi atau IP-1. Permutasi terakhir dilakukan setelah selesai dilakukan 16 kali putaran N-pairing terhadap gabungan blok kiri dan blok kanan. Permutasi menggunakan metrik permutasi awal balikan atau IP-1, yang mana matriksnya adalah sebagai berikut. Hasil dari pengacakan dengan inversi permutasi atau IP-1 ini akan menghasilkan zipper blocks. Oke. Selanjutnya itu untuk proses enkripsi itu sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke proses dekripsi. Dekripsi terhadap ciphertext merupakan balikan dari proses enkripsi. Pada algoritma DES ini menggunakan algoritma yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsinya. Lalu pada proses dekripsi, urutan kunci yang digunakan itu berbalik dari proses enkripsi tadi. Jadi untuk proses dekripsi ini dimulai dari K16, lalu K15, dan seterusnya sampai ke K1. Untuk setiap putaran 16, 15, sampai 1, keluaran pada setiap putaran Decipairing adalah RI-1 sama dengan LI, lalu LI-1 merupakan hasil dari RI di-XOR-kan dengan transformasi fungsi F, LI, KI. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya di sini Muhammad Farasauki akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4 kami ini untuk mencari implementasi hardware dan software dalam penerapan keamanan informasi di DES atau Data Encryption Standard. Oke, kita langsung saja pembahasan tentang implementasi hardware dan software DES ini. Sebelumnya akan ada beberapa poin yang perlu disampaikan untuk tentang DES ini dalam implementasi ke hardware atau softwarenya. Yang pertama yakni DES atau Data Encryption Standard ini sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Kemudian dalam bentuk perangkat keras ini, DES atau Data Encryption Standard ini diimplementasikan ke dalam sebuah chip, yang mana setiap detik dari chip ini dapat mengenkripsikan sebanyak 16,8 juta blok atau 1 gigabit per detiknya. Selanjutnya, implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat dilakukan atau dapat melakukan enkripsi sebanyak 32.000 blok per detiknya, yakni pada komputer mainframe IBM 3090. Kemudian untuk keamanan DES ini ada 3 hal atau 3 poin yang sering dibahas atau dipertanyakan. Yang pertama itu tentang masalah panjang kunci keamanan DES ini, kemudian jumlah putarannya, dan terakhir ada tentang kotak S-nya. Yang pertama kita masuk ke dalam panjang kuncinya. Panjang kunci eksternal DES ini hanya 64 bit atau sebanyak 8 karakter. Itu pun hanya dipakai sebanyak 56 bit dari 64 tadi. Pada rancangan awal, panjang kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit. Tetapi atas permintaan NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Yang mana alasan pengurangan ini tidak diumumkan secara rinci. Tetapi dengan panjang kunci 56 bit akan terdapat 256 atau 72 triliun 527 miliar 37 juta 927.936 kemungkinan kunci yang terjadi. Jika diasumsikan serangan exhaustive key search dengan menggunakan prosesor paralel mencoba setengah dari sejumlah kemungkinan kunci itu, maka dalam 1 detik dapat dikerjakan 1 juta serangan. Jadi seluruhnya diperlukan 1142 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Kemudian pada tahun 1998, Electronic Frontier Foundation atau EFE merancang dan membuat perangkat keras khusus untuk menemukan kunci DES ini secara exhaustive search key dengan biaya 250.000 US dolar dan diharapkan dapat menemukan kunci selama 5 hari. Pada tahun 1999, kombinasi perangkat keras EFE dengan kolaborasi internet yang melibatkan lebih dari 100.000 komputer dapat menemukan kunci DES kurang dari 1 hari. Kemudian masalah jumlah putaran ini, sebenarnya 8 putaran sudah cukup untuk membuat ciphertext sebagai fungsi acak dari setiap bit plaintext dan setiap bit ciphertext. Tapi masih ada juga yang mengharuskan 8 kali putaran. Kemudian, dari penelitian, DES dengan jumlah putaran yang kurang dari 16 ternyata dapat dipecahkan dengan kernel plaintext attack lebih cepat daripada dengan brute force attack. Ini untuk masalah jumlah putarannya. Sedangkan untuk masalah kotak S ini, pengisian kotak S DES atau Data Encryption ini masih menjadi misteri tanpa ada alasan mengapa memilih konstanta di dalam kotak itu. Nah, kemudian kita akan masuk untuk implementasi algoritma DES dengan Verilog.
Di sini ada 6 poin atau 6 hal yang akan dibahas. Yang pertama itu tentang implementasi modul permutasi awal. Modul Verilog permutasi awal berfungsi untuk melakukan pengacakan posisi bit plaintext yang berjumlah 64 bit. Posisi bit diacak berdasarkan metrik permutasi awal. Lalu setelah diacak dengan metrik permutasi awal menghasilkan keluaran berupa 32 bit bagian kiri atau LO-nya atau L0-nya dan 32 bit yang merupakan bit ke-33 sampai ke-64 pada bagian kanan atau R0 di R0-nya. Bit ke-1 sampai bit ke-32. Operasi pengacakan dengan matriks permutasi awal di atas sinyal chip underselect underbar bernilai 0. Selanjutnya, yang kedua ini implementasi modul pembangkitan kunci internal. Pada modul pembangkitan kunci internal ini mengubah kunci eksternal sepanjang 64 bit menjadi kunci internal yang berjumlah 16 buah yang akan digunakan pada chip operasional atau operasi jaringan Vestel yang berjumlah 16 putaran. Operasi terhadap kunci eksternal ini dengan melakukan permutasi dengan matriks permutasi kompresi PC1. Setelah itu, keluaran dari permutasi PC1 dibagi 2 yang akan menjadi masukan matriks PC2. Setelah dilakukan pergeseran kiri 1 bit atau 2 bit sesuai putaran yang didasarkan pada proses pembangkitan kunci internal. Yang ketiga ada untuk implementasi modul enchipping, yang mana modul enchipping ini berisi proses yang terjadi pada proses enchipping yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya atau sub atas ini tentang operasi enchipping berupa komputasi fungsi F yang berupa fungsi ekspansi yang memperluas blok R1. Lalu hasilnya disorkan dengan key yang didapatkan dari modul pembangkitan kunci internal. Setelah itu pemrosesan dengan 8 kota S yang kemudian keluarannya dipermutasi kembali dengan matriks permutasi P atau P-box. Kemudian yang keempat yakni untuk implementasi modul permutasi akhir, yang mana masukkan pada operasional permutasi hasil keluaran proses enchipping yang posisinya sudah sesuai 32 bit kanan dan 32 bit kiri dengan matriks permutasi awal balikan menghasilkan keluaran berupa chip vertex panjang 64 bit karena digabungkan. Selanjutnya, yang kelima itu adalah implementasi modul enkripsi. Modul yang menggabungkan seluruh proses enkripsi dari permutasi awal, pembangkitan kunci internal, yakni 16 putaran proses enchipping hingga permutasi dengan matriks permutasi awal balikan digabungkan dalam satu modul untuk menyelaraskan semua operasi menjadi kesatuan proses enkripsi, di mana masukannya berupa 64 bit plain text dan 40 bit ciphertext sebagai keluaran. Yang terakhir ini implementasi modul dekripsi, yakni modul yang menggabungkan seluruh proses dekripsi dari permutasi awal, pembangkitan kunci internal, 16 putaran proses dechiffering hingga permutasi dengan matriks permutasi awal balikan yang digabungkan dalam satu modul untuk menyelaraskan semua operasi menjadi kesatuan proses dekripsi. Baik, cukup sekian untuk materi implementasi hardware dan software dalam disk ini atau data encryption standar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faiz Rabani, NIM saya 1205011741. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang kekurangan dan kelebihan dari algoritma DES. Yang pertama adalah kelebihan algoritma DES.
Algoritma DES memiliki kelebihan di mana algoritma ini lebih baik dibandingkan algoritma XOR yang lain. Berikut ini beberapa kelebihan dari algoritma DES. Yang pertama, algoritma ini dirancang sehingga proses encryption dan decryption membutuhkan waktu yang lebih singkat. Yang kedua, ukuran kunci relatif lebih pendek. Yang ketiga, algoritma ini bisa menghasilkan chip hair atau sebuah algoritma untuk menampilkan encryption dan kebalikannya decryption. Serangkaian langkah yang didefinisikan yang diikuti sebagai prosedur yang lebih kuat. Yang keempat, autentikasi pengiriman pesan langsung diketahui dari chip hypertext yang diterima karena kunci yang diketahui oleh pengirim dan penerima pesan saja. Lanjut, yang kedua adalah kekurangan dari algoritma DES. Algoritma DES terbukti menjadi algoritma encryption yang aman di dunia selama puluhan tahun. Namun, panjangnya kunci DES yang hanya 56 bit dianggap terlalu pendek pada tahun 1990-an. Penggunaan DES dianggap sudah tidak aman lagi bagi seiring dengan perkembangan perangkat keras dan meluasnya penggunaan jaringan komputer terdistribusi sehingga kunci DES dapat dipecah hanya dalam beberapa hari. Berikut ini adalah beberapa kelemahan dari algoritma DES. Yang pertama, kunci harus dikirim melalui saluran yang aman. Kedua entitas yang berkombinasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. Yang kedua, kunci ini harus sering dirubah, mungkin pada setiap komunikasi. Nah, baik, sekian untuk kelebihan dan kekurangan dari algoritma DES. Selanjutnya untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Atika dengan NIM 12050123513. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menampilkan source code algoritma dari DES atau Data Encryption Standard. Nah, di sini saya akan menjelaskan source code atau codingan dari algoritma ini. Baik, langsung saja saya akan membuka source code-nya. Nah, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Java untuk membuat source code algoritma DES ini. Nah, di source code ini ada 4 kelas Java dengan nama des.java, encrypt.java, subkey.java, dan decrypt.java. Nah, encrypt ini berisi proses enkripsi dari algoritma DES. Nah, secara umum itu prosesnya awal mula itu blok plain text itu dipermutasi atau diacak menggunakan matriks permutasi awal atau initial permutation. Kemudian hasil dari permutasi ini tadi di enchiffering atau di encrypt sebanyak 16 kali putaran yang kemudian setiap perputaran ini menggunakan kunci internal yang berbeda-beda. Nah, kemudian hasil enkripsi 16 kali putaran ini dipermutasi lagi atau diacak lagi menggunakan matriks permutasi balikan atau inverse permutation. Secara umum proses enkripsi dari algoritma DES seperti itu ya. Nah, kemudian ada kelas subkey. Nah, ini berisi matriks-matriks yang akan digunakan dalam proses perputaran 16 kali itu tadi. Nah, ini ada matriks IP, kemudian ada matriks S1 sampai dengan S8. Nah, ini nanti akan digunakan pada proses perputaran 16 kali pada algoritma DES ini tadi. Nah, kemudian ada decrypt.java. Nah, ini berisi proses untuk mendekripsi ciphertext yang didapatkan dari
plain text yang sudah di encrypt tadi. Nah, secara umum prosesnya itu sama dengan enkripsi, hanya saja ini merupakan proses kebalikan dari proses enkripsi itu tadi. Nah, prosesnya ini menggunakan algoritma yang sama. DES ini menggunakan algoritma yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsinya. Nah, hanya saja urutannya itu dibalik. Nah, urutan penggunaan kunci internalnya ini dibalik. Nah, yaitu dari urutan K16 sampai dengan K1. Seperti itu ya. Nah, untuk proses enkripsi itu tadi setelah dilakukan permutasi balikan atau inverse permutasi, itu akan mendapatkan blok ciphertext. Nah, kemudian ciphertext ini yang akan diolah di proses dekripsi ini tadi. Ciphertextnya diolah kembali untuk menjadikannya dia ke bentuk semula, yaitu bentuk plain text, blok plain text. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada kelas des.java. Nah, kelas ini berisi fungsi utama, atau lebih tepatnya kelas ini yang akan memanggil semua fungsi-fungsi yang sudah dibuat, semua kelas-kelas yang sudah dibuat, kelas encrypt, kelas subkey, dan kelas decryptnya. Nah, jadi untuk menjalankan program ini kita akan menjalankan kelas des.java ini, karena kelas ini adalah satu-satunya kelas yang memiliki blok PSVM atau block public static void main, yang artinya hanya kelas ini yang dapat dijalankan atau di run. Kita langsung run saja ya. Nah, di sini akan kita mencoba isikan blok plain text-nya atau pesan yang ingin di enkripsi. Sini saya buat wiwit, lalu dengan key atau kuncinya itu berjumlah 8 karakter ya. Jumlah 8 karakter atau 64 bit. Ini akan kita isikan wiwit 1, 2, 3. Nah, output dari program ini adalah langkah-langkah dari algoritma DES ini tadi. Jadi di sini ditampilkan secara berurut ya, secara prosesnya bagaimana sih algoritma DES ini bekerja. Nah, yang pertama itu melakukan pembangkitan kunci internal. Nah, di mana kunci internal ini sama dengan kunci pada setiap putarannya. Nah, kan di algoritma DES ini ada 16 kali putaran. Nah, kemudian karena ada 16 kali putaran ini, maka akan didapatkan 16 kunci internal yang diberi nama K1 sampai dengan K16. Nah, kunci ini dibangkitkan dari kunci eksternal, kunci yang dimasukkan ini tadi, yang diberikan oleh pengguna. Kemudian untuk proses pembangkitan kunci internal ini tadi, yang pertama, kunci eksternal dari pengguna yang ini tadi akan, yang panjangnya 64 bit ini atau 8 karakter ini akan diacak atau dikompresi menggunakan permutasi PC1 dan hasilnya adalah ini. Kemudian permutasi PC1 ini menghasilkan output atau keluaran sepanjang 56 bit yang dibagi menjadi 2 bagian. Nah, jadi masing-masing itu panjangnya 28 bit. 28 bit ini adalah C0 dan D0. Nah, lalu kemudian bit C0 dan D0 ini akan digeser ke kiri, atau bahasa ininya left shift. Bahasa dari DS-nya ini akan di left shift atau digeser ke kiri dengan jumlah pergeserannya ini 1 atau 2 bit. Nah, kemudian hasil pergeserannya ini akan menjadi C1 dan D1. Nah, lalu C1 dan D1 ini digabung. Nah, kemudian diacak lagi dan dikompresi
kembali dengan menggunakan permutasi PC2 atau permutasi pilihan 2. Nah, hasil dari pengacakan dan kompresi menggunakan PC2 inilah yang menjadi kunci internal pertama. Berarti kunci internal pertamanya yang ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian seterusnya begitu. C1 dan D1 ini akan digeser ke kiri lagi sejauh 1 sampai 2 bit. Nah, kemudian hasil pergeserannya ini menjadi C2 dan D2. Nah, kemudian C2 dan D2 ini digabung lagi, diacak dan dikompresi menggunakan matriks menggunakan permutasi PC2. Nah, kemudian hasil pengacakannya ini akan menjadi kunci internal yang kedua. Begitu seterusnya sampai dengan C16 dan D16 sehingga mendapatkan 16 kunci, yaitu dari K1 sampai dengan K16. Oke, kemudian kita tinjau kembali skema global dari enkripsi DES ini tadi ya. Nah, skema globalnya itu yang pertama kan blok plain text ini dipermutasi dengan matriks permutasi awal atau initial permutation. Nah, hasil permutasi awalnya ini kemudian di enkripsi atau di encrypt ring sebanyak 16 kali putaran. Nah, kemudian setiap putarannya ini menggunakan kunci internal yang berbeda-beda. Hasil encrypt ring ini kemudian dipermutasi lagi dengan matriks permutasi balikan atau inverse permutation yang akhirnya menjadi blok ciphertext. Nah, blok plain text ini mengalami pengacakan dengan menggunakan initial permutation. Nah, seperti dijelaskan di skema global yang tadi barusan saya jelaskan. Nah, permutasi awal ini bertujuan untuk mengacak plain text sehingga urutan bit-bitnya itu di dalamnya itu berubah. Nah, setelah bit-bit dalam blok plain text ini diacak dengan permutasi awal, nah selanjutnya blok plain text ini akan mengalami 16 kali putaran enchippering. Nah, setiap blok ini dipecah menjadi 2 subblok, yaitu subblok kiri dan subblok kanan. Nah, ini tadi subblok kiri berarti L1 dan subblok kanan R1. Nah, setiap putaran enchippering ini merupakan jaringan Feistel di mana fungsi F yang terdapat di satu jaringan Feistel ini menerima input dari subblok kanan RI-1 dan kunci K1. Nah, jadi sebelum menjadi L1 dan R1 ini ada prosesnya ya, di mana di fungsi F ini nantinya RI1 akan diekspansi dari yang awalnya itu 32 bit menjadi 48 bit. Nah, kemudian cara mengekspansinya itu adalah dengan melakukan permutasi matriks E. Nah, hasil permutasinya ini akan di XOR-kan oleh kunci internal pertama. Nah, dan nantinya hasil XOR ini disebut vektor A. Nah, kemudian selanjutnya vektor A ini akan dibagi nih menjadi 8 bagian yang masing-masing bagiannya itu 6 bit. Nah, kemudian masing-masing bagian ini akan disubstitusi oleh Xbox yang banyaknya adalah 8 kotak. Nah, urutannya itu ada S1 sampai dengan S8. Berarti sesuai matriks yang ditunjukkan pada kelas subkey tadi ada S1 sampai dengan S8. Nah, itu akan berfungsi di bagian ini matriksnya. Nah, kemudian hasil substitusinya ini menghasilkan blok B yang panjangnya 32 bit, yaitu 4 kali 8. Nah, selanjutnya blok B ini akan dipermutasi lagi dengan menggunakan matriks permutasi P. Nah, hasil permutasi inilah yang menjadi keluaran atau output fungsi F yang selanjutnya akan di XOR-kan dengan LI-1 menghasilkan subblok kanan RI. Nah, kemudian maka dari itu hasil
enchippering tadi itu perputaran 16 kali itu akan menghasilkan subblok ya. Dua subblok yaitu kiri dan kanan. Berarti LR1 sampai dengan LR yang ke-16. Nah, setelah dilakukan enchippering sebanyak 16 kali putaran, maka permutasi terakhir dilakukan pada hasil enchippering ini tadi dengan menggunakan inverse permutasi atau IP-1. Nah, tujuan IP-1 atau inverse permutasi ini adalah untuk mengacak kembali bit-bit hasil proses dari 16 kali putaran enchippering ini tadi. Nah, luaran atau output dari proses inversi permutasi tersebut inilah yang disebut dengan block ciphertext atau hasil enkripsinya. Nah, ini adalah hasil enkripsinya. Nah, kemudian proses dekripsi. Nah, ciphernya adalah ini, pesan yang dihasilkan dari proses enkripsi ini tadi. Ini adalah blok ciphertextnya yang akan diubah kembali menjadi plain text. Nah, sesuai yang sudah saya jelaskan pada penjelasan kelas decrypt.java tadi, berisi proses untuk mendekripsi pesan yang sudah dienkripsi tadi atau blok ciphertext ke bentuk semula, yaitu bentuk plain text-nya. Nah, untuk proses deskripsi ini menggunakan kunci yang sudah dimasukkan tadi. Nah, pada proses dekripsi ciphertext menjadi plain text ini, proses yang terjadi ini merupakan kebalikan dari proses enkripsinya. Nah, karena DES ini menggunakan algoritma yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi, maka hanya berbeda pada urutan penggunaan kunci internalnya saja. Nah, jika dari proses enkripsi itu tadi yang digunakan itu mulai dari K1, nah di sini yang digunakan mulai dari K16. Kunci yang digunakan mulai dari K16. Urutannya sama, prosesnya sama, dimulai dari mendapatkan permutasi 1, kemudian dapatkan C0 dan D0, kemudian digeser ke kiri, mendapatkan C1, D1 sampai dengan C16 dan D16, kemudian didapatkan subkey-nya dari K1 sampai dengan K16, lalu dihasilkan lagi subblok yaitu L1 R1 sampai dengan L16 dan R16. Nah, perbedaan dari enkripsi dan dekripsi ini tadi hanya pada urutan penggunaan dari kunci internalnya ini yang dibalik. Nah, kalau misalnya proses enkripsi itu digunakan dari K1 sampai dengan K16. Nah, untuk proses dekripsi ini urutan kunci internal yang digunakan dari K16 sampai dengan K1. Nah, karena DES ini menggunakan jaringan Vestel, maka tidak diperlukan algoritma yang berbeda untuk proses deskripsinya. Jadi, proses dekripsi dan enkripsi dari algoritma DES ini menggunakan algoritma yang sama, hanya berbeda pada urutan penggunaan kuncinya ini tadi. Nah, maka dari pesan ciphertext atau blok ciphertext ini tadi digunakan kunci key yang sudah kita inputkan tadi, maka didapatkan hasil dekripsinya yaitu wiwit. Pesan dekripsinya yaitu wiwit sesuai dengan plain text awal yang sudah diinputkan. Baik, inilah proses penjelasan dari source code algoritma DES atau Data Encryption Standard yang saya jelaskan beserta alur-alur cara kerjanya, bagaimana proses penampilan atau proses dari setiap source code ini bekerja. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Inilah proses Data Encryption Standard dengan menggunakan pemrograman Java.
Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.